Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Maratul Hiyara Taufik dari kelas 4 PAID Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah Perencanaan Sistem Pengajaran PAI dari dosen penghapus saya, Pak Haji Syarifuddin, SPD MPD Matesol. Baik, untuk bab yang saya jelaskan yaitu mengenai konsep dasar perencanaan pengajaran. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari perencanaan pengajaran. Perencanaan pengajaran adalah suatu proses yang sistematis dilakukan oleh guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar serta mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dengan langkah-langkah penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa-masa tertentu. Untuk yang kedua yaitu mengenai konsep perencanaan pengajaran. Menurut Abdul Majid, konsep perencanaan pengajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu pertama, sebagai teknologi. Dalam perencanaan pengajaran dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik serta penggunaan teknologi yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif yang dapat memberikan solusi terhadap problem-problem pengajaran yang timbul dalam dunia pendidikan. Untuk yang kedua yaitu perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem. Dalam menyusun perencanaan pengajaran ditetapkan strategi, model, pendekatan, metode, media, alat, serta sumber-sumber dan prosedur-prosedur yang dapat digunakan dalam menggerakkan pembelajaran. Selanjutnya yaitu perencanaan pengajaran sebagai ilmu. Kemudian perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses. Yang dimaksud di sini yaitu cara pengembangan pengajaran yang dilakukan secara sistemik yang didasarkan teori-teori pembelajaran dan pengajaran yang diawali dengan analisis kebutuhan dan proses belajar. Yang terakhir yaitu perencanaan pengajaran sebagai sebuah realitas. Yang dimaksud realitas di sini yaitu pengembangan perencanaan pengajaran itu dengan melihat kenyataan kegiatan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dilaksanakan secara terencana dan cermat serta sistemis berdasarkan tuntutan perkembangan sains dan teknologi. Selanjutnya yaitu mengenai masalah-masalah pokok dalam perencanaan pengajaran. Yang pertama yaitu masalah arah dan tujuan. Masalah yang sering terjadi dalam penentuan arah dan tujuan pengajaran adalah rumusan masalah yang dibuat oleh guru itu terlalu luas dan tidak operasional, sehingga sulit diukur dan diobservasi dan berakibat tujuan pengajaran itu tidak dapat dipahami oleh siswa. Permasalahan yang muncul dalam evaluasi yaitu prosedur evaluasi itu tidak dikenali oleh siswa, yang mengakibatkan evaluasi yang dilaksanakan itu tidak adil dan tidak dapat memuaskan para siswa. Ketiga yaitu masalah isi dan urutan materi pelajaran. Masalah yang muncul berkaitan dengan urutan materi pelajaran adalah bagaimana memilih-milih mana materi pelajaran yang harus didahulukan penyajiannya secara runtut, logis, dan sistematis. Keempat yaitu masalah metode. Permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan metode pengajaran adalah kurang atau tidak tepatnya sasaran dalam pemilihan metode yang digunakan. Terakhir yaitu hambatan-hambatan. Hambatan yang pertama itu bisa dari siswa. Kedua yaitu dari guru, dan yang ketiga yaitu faktor institusional, yaitu seperti terbatasnya ruang kelas, laboratorium, serta alat-alat peraga. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun perencanaan pengajaran. Yang pertama yaitu menetapkan misi dan tujuan. Yang kedua mendiagnosis hambatan dan peluang. Yang ketiga menilai kekuatan dan kelemahan. Yang keempat mengembangkan tindakan alternatif. Yang kelima mengembangkan rencana strategi. Dan yang terakhir mengembangkan rencana operasional. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam perencanaan pengajaran. Yang pertama yaitu berdasarkan jangka waktu. Perencanaan pengajaran itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah, dan juga perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang meliputi kurun waktu 10, 20, atau 25 tahun. Yang kedua perencanaan jangka menengah itu dalam kurun waktu sekitar 4-7 tahun. Dan kalau perencanaan jangka pendek adalah
perencanaan dengan kurun waktu 1-3 tahun. Yang kedua yaitu berdasarkan luas jangkauannya. Yang pertama yaitu makro. Makro adalah perencanaan yang bersifat menyeluruh atau umum dan bersifat nasional. Dan yang kedua yaitu mikro. Mikro adalah perencanaan yang memiliki ruang lingkup terbatas hanya untuk satu institusi. Yang kedua yaitu berdasarkan luas jangkauannya. Yang pertama yaitu makro. Makro adalah perencanaan yang bersifat menyeluruh atau umum dan bersifat nasional. Dan yang kedua yaitu mikro. Mikro adalah perencanaan yang memiliki ruang lingkup terbatas hanya untuk satu institusi. Dan yang ketiga yaitu perencanaan dilihat dari telaahnya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan pengajaran. Yang pertama merupakan proses rasional, yang kedua merupakan konsep dinamik, yang ketiga perencanaan terdiri dari beberapa aktivitas, dan yang terakhir yaitu perencanaan pengajaran berkaitan dengan pemilihan sumber dana. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materi yang telah saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.